settingan kan berarti sama-sama bersekongkol menyebar berluar. Tapi kalau aspal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar ya anak-anak. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang fungi. Oke, sudah ya. Langsung saja kita masuk ke fungi. Nah, fungi atau jamur itu nanti kalau di buku kalian ada beberapa yang nah ini ya, ada beberapa yang kurang karena buku kalian itu hanya memaparkan sebagian dari materi atau konsep fungi. Bentar. Oke. Yang sudah hadir bisa absen dulu ya. Oke, sudah ada 10 anak yang sudah hadir. Bu Eka akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak kemarin kita itu belajar tentang yang namanya Monera sama Protista, ya. Monera sama Protista. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya fungi, kelanjutan dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemarin kan sudah diketahui kalau klasifikasi makhluk hidup ada 5. Yang pertama ada Monera, yang kedua ada Protista, kemudian yang ketiga ada fungi, nanti yang keempat ada tumbuhan, dan yang terakhir adalah hewan. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu masalah fungi. Nah, di sini Oke, kita lanjutkan ke fungi. Di sini ada deskripsinya. Kita akan mengambil gambar dari fungi terlebih dahulu. Fungi di sini macam-macam jamur. Jamur di sini ada yang gambarnya banyak ya di sini. Oke, kita mengambil gambar-gambar dari fungi. Di sini silakan buka LKS-nya. LKS kalian ada di halaman 24. Di sini halaman 24 untuk kelompok yang ketiga, yaitu kelompok fungi atau jamur. Fungi atau jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup yang lain. Jadi meskipun fungi itu merupakan suatu tumbuhan, tetapi fungi tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai klorofil. Karena tidak mempunyai klorofil, maka dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sehingga untuk mendapatkan makanan, maka dia itu dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup yang ditempelinya atau ditumpanginya. Contoh seperti ini. Ini adalah contoh dari fungi atau jamur. Nah, jamur ini tumbuhnya adalah di bekas-bekas makanan atau nanti di pelapukan kayu atau makanan yang sudah membusuk, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh fungi untuk diambil sari makanannya, sehingga fungi itu bisa tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya
Nah, yang ini juga sama funginya. Kalau ini kita jarang mendapatkan fungi ini ya di Indonesia. Ini hanya beberapa contoh fungi yang ada di. Nah, ini fungi ini yang biasanya kita peroleh. Nah, yang ini ya. Yang ini biasanya sering kita lihat yaitu fungi ketika dia tumbuhnya adalah di dedaunan atau di batang-batang yang sudah lapuk. Yang sudah lapuk nanti akan tumbuh fungi. Nah, terus ini fungi seperti ini, jamur enoki. Nah, yang lagi tren ya jamur enoki. Dia itu adalah salah satu jamur yang tumbuhnya adalah di bekas jagung, janggal jagung itu loh ya. Janggal jagung itu yang sudah janggal jagung yang sudah membusuk itu nanti akan keluar kuning-kuning seperti ini. Nah, kuning-kuning yang seperti ini itu nanti akan tumbuh menjadi fungi seperti ini ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya fungi ya. Kemudian ini contoh jamur enokinya. Nah, ini jamur, ini juga jamur, banyak sekali jenis jamur, bahkan sampai jutaan jenis jamur. Nah, jamur-jamur yang seperti ini ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan berarti dia mengandung protein dan karbohidrat yang baik untuk tubuh kita. Sedangkan jamur yang tidak boleh dimakan adalah jamur yang mengandung racun, salah satunya, dan antitoksin yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Jamur ada yang ukurannya bisa dilihat oleh mata, tetapi ada juga yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya apa? Jamur kaki, jamur pada tubuh. Misalkan kamu jamur kulit pada kulit manusia atau pada kulit hewan yang sering gatal-gatal, itu biasanya terjadi sering jamur. Nah, ada jamurnya, tapi kita tidak bisa melihat. Kemudian ini ada jamur air, ini tumbuhnya di air. Jamur di susu. Biasanya susu yang membusuk nanti akan keluar jamur. Jamur ada juga yang bermanfaat, contohnya adalah untuk pembentukan tempe. Tempe itu juga membutuhkan banyak jamur. Nah, ini contoh-contohnya. Kita akan membahas daur hidupnya dan materi mengenai jamur. Ini contoh-contoh jamur semuanya. Nah, ini yang boleh dimakan, ada jamur yang sudah dibudidayakan, ada jamur merang, jamur kuping, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ya, oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke jamur, ya. Ini etimologinya dari bahasanya, bahasa apa jamur itu sudah ada, kita tidak perlu mempelajari. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri jamur. Nah, ciri-ciri jamur yang pertama ini kekecilan ya anak-anak, tak carikan yang besar aja. Nah, ciri jamur sebentar. Nah, ciri-ciri jamur di sini sudah ada. Yang pertama adalah saya buka dulu. Yang pertama adalah selnya merupakan eukariotik. Di sini, yang pertama ciri-ciri jamur adalah eukariotik karena dia hanya mempunyai membran inti. Eukariotik itu mempunyai membran inti, kalau prokariotik tidak mempunyai membran inti. Kemudian yang kedua adalah dinding selnya terdiri dari zat kitin, atau zat kitin itu seperti lilin. Jadi meskipun dia misalkan kehujanan atau apa, tapi air itu masih bisa mengalir, tidak mungkin masuk ke dalam tubuh jamur. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki klorofil.
Nah, ini yang biasanya karena dia tidak memiliki klorofil, maka jamur itu nanti tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga dia bertugas sebagai seperti dekomposer atau menguraikan makhluk hidup yang lain. Kemudian selanjutnya adalah bersifat heterotrof. Nah, bersifat heterotrof bisa saprofit, bisa parasit, bisa simbiotik. Parasit berarti dia itu merugikan inangnya atau tempat yang ditinggalinya atau makhluk hidup yang ditempelinya. Kemudian yang parasit simbiotik itu artinya dia bisa menghasilkan sesuatu untuk daya tahan tubuh atau nanti bersimbiosis menjadi obat. Kemudian yang kelima adalah ada yang uniseluler. Uniseluler itu terdiri dari satu sel, ada juga yang multiseluler atau dia itu banyak sel. Yang terdiri satu sel itu biasanya tidak bisa dilihat oleh mata kita, hanya bisa dilihat oleh dengan mikroskop. Tetapi yang multiseluler nanti dia itu akan terbentuk seperti benang-benang atau hifa. Hifa itu seperti benang-benang dari jamur. Nanti kalau kamu ambil contoh jamur, ngambil jamur yang bisa dimakan, nanti kamu preteli kecil-kecil, nanti seperti ada hifanya atau benang-benang putihnya. Nah, benang-benang putihnya itulah yang namanya hifa. Nanti kalau benang-benang putih itu bergabung jadi satu akan menghasilkan yang namanya miselium. Itu ya. Kemudian hifa itu ada yang bersekat, tapi ada juga yang tidak bersekat. Kalau kita makan jamur merang, itu biasanya bersekat karena setiap berapa ratus hifa nanti akan bisa berkumpul jadi satu, dipotong itu ada jalurnya. Tetapi kalau yang tidak bersekat itu menggerombol jadi satu, tidak ada sekatnya. Kemudian yang keenam adalah cirinya bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Yang aseksual berarti dia itu nanti akan membentuk kuncup, kemudian berfragmentasi dan keluar spora. Nah, spora itu ketika dia jatuh di tempat yang lembab, maka nanti akan menghasilkan tumbuhan jamur yang baru. Itu dengan cara aseksual. Berbeda dengan cara yang kedua, dia bisa secara seksual dengan konjugasi, yaitu ada spora yang dia bersifat betina dan ada spora yang jantan. Nanti ketika spora itu mengalami penyerbukan, maka dia akan terbentuk yang namanya zigot atau zigospora, spora yang membawa sel kelamin itu nanti ketika jatuh ke tempat yang lembab nanti akan tumbuh menjadi yang namanya jamur baru atau individu baru. Yang kemudian yang ketujuh habitat fungi, yaitu di darat dan di tempat yang lembab. Jadi di darat tidak bisa hidup di perairan secara luas, maksudnya terendam air secara terus-menerus tidak bisa. Tapi hanya bisa hidup di tempat yang lembab. Ini adalah contoh gambar dari struktur fungi. Struktur fungi di sini ada tulisannya. Nah, di sini ada sel wall, itu berarti dinding sel. Kemudian ini ada plasmanya dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari dulu masalah pergiliran keturunan dari jamur. Nah, kita lihat di tabel ini. Nah, jamur. Ini. Nah, pembagian jamur sebentar. Nah, jamur akan dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama adalah zigomikota, yang kedua adalah ascomikota, yang ketiga adalah basidiomikota, dan yang kelima adalah deuteromikota. Ya.
Ini pembagiannya. Kita akan melihat pembagiannya secara langsung. Kingdom fungi. Nah, ini contohnya fungi. Nah, kemudian klasifikasi jamur. Nanti BK akan buatkan di sini sebentar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang zygomicota. Nah, jamur tadi dibagi 4 ya. Jamur dibagi 4. Saya tulis di sini. BK tulis di komentar Facebook ya. BK tulis di komentar Facebook. Nah, di situ di komentar Facebook sudah BK tuliskan berdasarkan struktur tubuhnya dan cara bereproduksinya, jamur itu dibagi jadi 4. Yang pertama adalah zygomicota, yang kedua adalah ascomicota, yang ketiga adalah basidiomicota, dan yang keempat adalah deuteromicota. Kita akan membahas satu-satu dari zygomicota dulu ya. Nah, ciri-ciri dari zygomicota. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas hifa dan tidak bersekat dan mempunyai banyak inti sel. Inti sel itu seperti titik-titik yang ada di dalam sel. Nah, kemudian menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi seksualnya. Kemudian hanya terdapat pada sel reproduksinya untuk sertanya. Dindingnya sel itu mengandung zat kitin. Kemudian tidak memiliki tubuh buah. Kemudian bersifat multiselular atau banyak sel, kemudian adalah reproduksinya vegetatif dan atau secara aksesualnya bisa juga dengan cara membentuk spora. Spora itu seperti biji ya, seperti biji. Nanti kalau jatuh ke lingkungan yang lembab dia akan tumbuh. Nah, ini BK tuliskan ke. Nah, saya salin di kolom komentar, bisa dibuka ya, atau bisa dicatat. Nah, ciri-ciri zygomicota sudah BK tuliskan di situ. Kemudian selanjutnya kita akan membahas contoh dari zygomicota. Nah, contoh dari jamur zygomicota adalah yang pertama yaitu jamur roti. Jamur roti adalah Rhizopus solonifer. Nah, jika roti yang lembab disimpan di tempat yang hangat dan gelap, maka beberapa hari kemudian akan tampak jamur tumbuh di atasnya. Kalau tidak percaya, kamu beli roti yang harga 1.000 atau 2.000, kamu biarkan. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh hitam-hitam di atas permukaan roti. Nah, di atas permukaan roti yang hitam-hitam itu lama-kelamaan akan muncul seperti benang-benang. Nah, itu berarti dia adalah tumbuh jamur. Itu namanya jamur roti atau Rhizopus solonifer. Kemudian yang kedua adalah jamur tempe. Jamur tempe digunakan pastinya untuk pembuatan tempe. Kalau ini yang menguntungkan ya. Kalau jamur tempe, kalau jamur roti dia merugikan karena membusukkan roti yang kita punya di rumah. Kemudian yang ketiga adalah Phylogous, yaitu jamur yang biasa hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Jamur ini tidak dapat bereproduksi tanpa adanya bantuan cahaya. Jamur ini menunjukkan respon positif terhadap cahaya. Jadi kalau kotoran hewan itu tidak terkena cahaya, maka dia tidak akan tumbuh yang namanya Phylogous ya. Kemudian yang keempat adalah Mucormycodo atau hidup pada kotoran ternak, ini jarang kita pakai. Kemudian Rhizopus nigricans atau menghasilkan asam fumarat atau pemasak buah. Contohnya iku dinggo ngimbu buah cah, atau namanya untuk mematangkan buah. Kalau kamu lagi panen mangga, itu kan mangganya tidak semuanya sudah matang, makanya nanti diimbu bahasa Jawanya. Nah, diimbu itu pakai ya ini namanya Rhizopus nigricans. Nah, jadi nanti lama-kelamaan ketika dikasih Rhizopus nigricans, maka buah yang kamu punya akan cepat masak atau cepat matang ya.
kemudian yang terakhir adalah Rhizopus nodosus menghasilkan asam laktat. Nah, ini BK salin nanti dituliskan di kolom komentar. Nah, kemudian selanjutnya ini contohnya tadi ya, ini roti yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Nah, ini roti yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Ini juga nasi, kalau kamu punya nasi, kamu biarkan lama-kelamaan dia akan berubah kekuningan. Nah, kekuningan itu berarti jamur yang sudah tumbuh pada nasi. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas yang namanya Ascomycota. Nah, Ascomycota, ciri-ciri Ascomycota yang pertama hidupnya saprofit, parasit dan bersimbiosis. Nah, ini BK tulis di sini ya. Nah, ciri-ciri dari Ascomycota, hidupnya saprofit, berparasit atau bersimbiosis dan lain sebagainya itu sudah BK tulis di kolom komentar ya anak-anak, biar kalian nanti bisa melihat. Kemudian tubuhnya ada yang uniselular atau bersel satu, contohnya adalah Saccharomyces, dan ada yang juga multiselular atau dengan hifa yang bersekat-sekat bercabang-cabang. Yang ketiga adalah reproduksinya secara aseksual membentuk konidiospora, sedangkan untuk seksualnya membentuk askospora di dalam askus. Askus itu kantong spora. Jadi kalau di dalam spora yang bijinya kecil-kecil itu ya anak-anak, dia itu sebenarnya punya kantong. Kantongnya itu untuk mengisi kantong seperti ini. Nanti isi di dalam kantongnya itu adalah biji-biji itu. Biji-biji itu namanya spora. Nah, kalau sporanya jatuh di tempat yang lembab, nanti pasti akan tumbuh menjadi jamur. Nah, kemudian ini daur hidupnya nanti anak-anak bisa melihat secara lengkap. Kemudian setelah itu nanti di sini sebenarnya kita harus banyak menggambar. Nah, nanti ada tugas di akhir dari kalian. Nanti tugasnya BK kasih tahu. Yang pertama nanti pasti adalah membuat daur hidup dari jamur. Jadi jamur 4 divisi itu mempunyai daur hidup beda-beda. Nah, tugas kalian nanti adalah menggambar itu. Nanti BK terangkan di akhir ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini secara aksesualnya Ascomycota berarti dia itu membentuk tadi ya spora di sini. Nanti sporanya jatuh, nanti akan nah kalau ini spora di dalam kotak tadi ya. Ini nanti ketika dia jatuh, ini jatuh akan kalau kotak sporanya pecah atau terkena angin, nanti kalau sudah tua kan biasanya pecah, nanti akan jatuh ke dalam tanah yang lembab, nanti kelamaan akan tumbuh. Nah, yang ini adalah secara aseksualnya juga pada ini dia itu membentuk seperti ini loh Cah. Ini tuh ini itu bersekat-sekat, kemudian kayak gini, dia itu membentuk spora-spora di dalam sekat-sekat itu. Sporanya jatuh dan terbentuk. Nah, kalau ini secara seksual atau secara kawinnya ya, yang ini kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Ini membentuk spora jantan, membentuk spora betina, kemudian mereka jatuh di sini bertemu, kemudian membentuk zigospora, nanti jatuh, tumbuhlah menjadi jamur. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini Ascomycota yang multiselular atau terdiri dari banyak sel. Dia juga bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara kawin maupun tidak kawin. Kemudian yang ketiga, divisi Basidiomycota. Nah, untuk divisi Basidiomycota sendiri itu anggotanya sekitar 25.000 spesies. Ada 25.000 jenis sendiri untuk Basidiomycota. Jamur ini mudah dikenal karena tubuhnya umumnya seperti payung. Yang paling terkenal ini ya, Basidiomycota, yang sering kita lihat dengan mata kita, yang sering kita lihat di lingkungan kita, itu adalah jenis dari Basidiomycota.
Beberapa anggota dari Gallus amanita mengandung racun. Ada yang mengandung racun yang sangat mematikan pun ada. Tetapi ada juga yang tidak mengandung racun. Sebentar. Ya, selanjutnya adalah ini adalah contoh-contoh dari Basidiomycota, yaitu Auricularia polytricha. Ini namanya nama ilmiah ya, atau nama Latin, bahasa Latin dari jamur kuping. Jamur kuping. Terus kemudian Volvariella volvaceae atau jamur merang. Ini jamur merang. Kemudian ada Ganoderma dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh jamur yang biasanya kita sering temukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jamur-jamur. Ada jamur merang, jamur kuping, pokoknya yang berbentuk seperti payung-payung yang bisa dilihat oleh mata kita, berarti dia termasuk dari divisi Basidiomycota. Ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya contohnya, nah ini contohnya seperti ini. Sing duwe payung-payung lho cah, sing kelihatan seperti di misalnya pohon mangga yang membusuk dan lain sebagainya. Itu pokoknya sing tumbuh-tumbuh di atasnya, sing bentuknya payung-payung itu berarti dia masuk ke kelas Basidiomycota. Kemudian yang terakhir adalah dari divisi Deuteromycota. Nah, ini divisi Deuteromycota. Ini proses dari pergiliran keturunannya. Nah, ini ada misalkan mereka mulai dari sini ya. Ini ada jamur. Jamur itu sudah tua, dia sudah punya spora. Spora itu ada yang positif dan negatif. Positif itu yang laki-laki, misalkan yang negatif yang perempuan. Kemudian dia jatuh bersamaan, ini positif, ini spora negatif. Sudah kelihatan ya, ini ada tandanya positif, ini tanda negatif. Jatuh, red itu jatuh, dia spora negatif tumbuh, spora positif juga tumbuh. Kemudian nanti dia membesar, dia sudah besar membentuk benang-benang hifa. Ini yang tadi, yang spora yang berbentuk positif tadi, ini yang negatif. Kemudian yang positif dan negatif mereka akan melakukan perkawinan. Ini perkawinan, mereka akan saling bersentuhan, kemudian nanti melakukan dia punya kotak spora dengan spora itu akan menyatu jadi satu. Menyatu jadi satu, hibanya itu fuse atau masuk jadi satu, kemudian nanti akan membentuk zigospora karena yang positif bertemu dengan negatif. Tadi kan yang ini ya, proses yang ini tadi itu ini pertamanya. Ini mendekati ini, kemudian mereka menyatu. Setelah menyatu membentuk zigospora. Zigospora nanti akan menjadi tumbuhan lagi baru atau menjadi menjadi fungi baru atau jamur baru. Nanti jamur baru tumbuh lagi menjadi besar dan begitu seterusnya. Itu proses pergiliran keturunannya atau bereproduksinya. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu kurap dan panu. Jadi panu, kadas, kurap itu termasuk akibat dari fungi. Fungi itu adalah jamur. Jadi kebanyakan kalau kita panu, kadas, kurap itu berarti tubuh kita terkena jamur. Dan ada yang menimbulkan pelapukan pada kayu. Jamur yang tidak bisa dilihat oleh mata ya. Ini yang di dalamnya nanti lama-kelamaan
kayu itu akan keropos di dalam menjadi seperti abu. Nanti kalau kamu remet, kalau kamu hancurkan nanti seperti abu. Nah itu adalah diakibatkan oleh jenis jamur ini atau di divisi Deuteromycota. Kemudian selanjutnya contoh jamur Deuteromycota. Nah ini Bu Eka kopikan di kolom komentar. Ini contoh jamur dari itu adalah sudah ada. Anak-anak yang tidak paham atau anak-anak yang mau bertanya boleh ya di kolom komentar. Nah, Aspergillus atau jamur hidup pada medium dengan keasaman kandungan gula yang tinggi. Aspergillus sering juga dipakai. Kemudian Epidermophyton Mycosporium, ini parasit pada manusia tadi, jenisnya berarti termasuk itu loh Cak, Panucatus crab tadi ya. Kemudian Fusarium, Verticillium, kemudian Cersos, itu ketiga jamur ini merupakan parasit pada tumbuhan. Jamur ini tidak bisa dibasmi. Jika tidak dibasmi maka akan merugikan tanaman-tanaman yang diserangnya. Ini contoh yang buruk pada pertanian kalau terkena jenis Fusarium dan juga Verticillium. Kemudian ciri-ciri jamur. Oh ini ciri-ciri jamur secara umum tadi sudah ya. Nah, fungsi jamur, fungi merupakan organisme seperti seperti tumbuhan, tetapi dia mempunyai perbedaan. Nah, ini BK tuliskan perbedaan tumbuhan dengan jamur ya. Perbedaan tumbuhan dengan jamur. Nah, di sini adalah BK sudah tuliskan di kolom komentar, yaitu ada perbedaan antara tumbuhan dan fungi. Kalau tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri ya Cah, lewat fotosintesis, tetapi kalau pada fungi atau jamur dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, makanya dia dinamakan fungi. Nah ini struktur tubuhnya. Nah ada struktur tubuh jamur ini seperti ini. Nah, manfaat jamur satu, bisa sebagai bahan makanan. Bahan makanan contohnya apa? Tempe tadi yang paling mudah ya. Paling mudah itu tempe. Yang lainnya banyak sebenarnya. Dia itu difermentasi melalui jamur, nanti bisa digunakan manusia untuk bahan makanan. Itu adalah sebagai bahan makanan. Sebagai obat-obatan juga ada, sebagai dekomposer atau pengurai juga ada. Kalau kita mempunyai barang-barang yang tidak berharga, nanti lama-kelamaan akan membusuk, berarti dia fungsi jamur sebagai dekomposer. BK tulis kembali di sini. Nah, manfaat jamur ada. Nah, kemudian reproduksi jamur. Nah, ini Nah, di sini ada beberapa contoh dari spora. Ada beberapa spora. Nah, ini BK tuliskan. Jadi kalian kalau tidak punya bahan materinya, sudah BK tuliskan di kolom komentar. Sudah BK tuliskan di kolom komentar seperti ini. Nah, menurut para ilmuwan yaitu Pelzar pada tahun 1986 dia mengemukakan bahwa spora seksual yang dihasilkan dari peleburan dua nukleus tadi ada yang positif dan yang negatif tadi ya anak-anak. Nah itu ada beberapa sporanya. Yang pertama adalah ascospora, kemudian basidiospora, ada yang zygospora, dan ada yang oospora. Nah, dari sini kita bisa melihat
untuk spora ascospora itu berarti spora yang bersel satu terbentuk di dalam pundi atau kantong yang dinamakan ascus tadi. Biasanya terdapat 8 ascospora di dalam setiap ascus. Jadi ada kantongnya, satu kantong isinya 8 spora. Kemudian spora yang kedua jenisnya adalah Basidiospora atau spora besar satu yang terbentuk di atas struktur berbentuk gada yang dinamakan basidium. Kalau tadi tempatnya yang ascospora itu kan ascus. Lah, tempatnya untuk basidiospora berarti basidium. Nah, tempat untuk basidiospora basidium. Kemudian zigospora merupakan spora besar yang berdinding tebal dan yang terbentuk apabila ujung-ujung dua hifa yang secara seksual itu serasi yang disebut dengan gametangin dan beberapa cendawan melebur. Ini contoh yang tadi, ketika ada yang positif ada yang negatif ketemu, kemudian mereka itu bergabung jadi satu, maka dia akan membentuk yang namanya zigospora. Kemudian yang terakhir adalah oospora, terbentuk dari struktur betina khusus yang disebut oogenium. Pembuahan telur atau oosfer itu oleh gamet jantan terbentuk di dalam antheridium menghasilkan oospora. Ini adalah contoh-contoh dari spora atau bagian dari spora. Nah, sudah selesai. Nah, tugas anak-anak adalah gambarlah dari struktur pergiliran keturunan fungi. Jadi kalian menggambar seperti ini. Nah, ini kan ada 4 tadi. Ada 4, maka kamu harus menggambar keempat-empatnya. Yang pertama tadi adalah divisi. Ini ya. Nah, zygomicota, kemudian ascomicota, basidiomicota, dan divisi deuteromicota. BK tulis di kolom komentar ya anak-anak ya. Gambarlah proses pergiliran keturunan gambarlah proses pergiliran keturunan pada bisa ya nak, pada divisi bentar. Nah, ini ya, gambarlah proses pergiliran keturunan pada divisi zygomicota, ascomicota, basidiomicota, dan deuteromicota. Ini BK ngopinya 2 kali ya. 4 ya Cah. Ini sudah ada sebenarnya, tapi kalian wajib menggambar untuk KD ini. Menggambar saja, digambar ya, digambar. Contoh yang pertama tadi pergiliran keturunan pada nah ini zygomicota, berarti contohnya adalah seperti ini contoh ketururannya. Nah, ini kalau pada ascomicota ini berarti ini nanti tumbuh jadi apa? Ini jatuh jadi berapa? 8 spora, 8 itu tumbuh jadi 4 ini, 4 sana. Nah, ini kamu harus tahu. Gambarlah seperti ini. Ada 4 di internet banyak sekali. Tinggal menggambar. Kenapa BK suruh menggambar? Karena menggambar itu membaca, menulis dan memahami. Jadi nanti kalian tiga aspek itu nanti kalian insya Allah nanti sudah bisa untuk menghafal untuk daur hidup atau daur keturunan dari ascomicota, zygomicota dan sebagainya. Tadi ada 4 ya. Hari ini itu yang kita bahas. Waktunya berapa Bu? Sebentar ya Mbak Izzah, sebentar ya. Ini waktunya 1 minggu anak-anak, untuk mengerjakan waktunya 1 minggu. Nanti ketika Bu Eka beri aba-aba untuk mengumpulkan di grup, silahkan anak-anak langsung kirim di WA-nya Bu Eka ya, selama 1 minggu. Jadi hari Selasa depan silahkan dikumpulkan.
boleh diberi warna, boleh tidak. Tetapi tidak boleh anak-anak itu tinggal mengambil dari internet kemudian nanti di print, tidak boleh. Harus dengan tulisan tangan anak-anak sendiri, atau anak-anak harus menggambar sendiri dengan tangan anak-anak sendiri daur hidup dari 4 divisi fungi, ya. Waktunya 1 minggu. Waktunya 1 minggu, hari Selasa depan ketika Bu Eka memberikan aba-aba silahkan dikumpulkan, karena nanti pertemuan yang akan datang itu kan kita akan merencanakan untuk hewan dan tumbuhan. Setelah hewan dan tumbuhan selesai, nanti kita akan mengadakan ulangan harian bab 1 dan bab 2. Nah, itu nanti soal sudah Bu Eka siapkan, anak-anak nanti tinggal memilih jawabannya dan nilai akan langsung masuk secara sekaligus. Anak-anak hanya bisa mengerjakan 1 kali. Jadi kalau belum selesai jangan diklik selesai. Itu nanti, masih nanti ya, belum selesai bab kita. Kita ulangannya 2 bab sekali saja. Sudah mengerti ya Mbak Iza? Mbak Iza sudah mengerti ya? Anak-anak yang lain ada yang mau ditanyakan? Gambarnya di buku gambar Bu, tidak usah di buku tulis biasa itu loh. Di buku tulis boleh, kalau kamu mau punya kertas putih atau kertas HVS ya silahkan. Jangan lupa kasih nama sama nomor absen, nama kelas sama nomor absen ya anak-anak. Nah, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Bu Eka nanti akhiri pertemuan pada pagi hari ini karena pertemuan yang akan datang. Oke, sudah. Karena pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang namanya hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dulu baru hewan. Ya, tugasnya itu ya apa tadi? Menggambar daur hidup fungi. Ada 4 ya, Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ada 4 ya gambarnya nanti. Waktunya 1 minggu, dikumpulkan hari Selasa depan. Langsung di WA-nya Bu Eka. Nanti akan Bu Eka beri aba-aba ketika boleh mengumpulkan. Kalau belum jangan dikumpulkan terlebih dahulu. Karena nanti akan tertimpa atau banyak WA yang masuk. Bu Eka itu ngajarnya 300 siswa anak-anak. Jadi kalau semuanya mengumpulkan secara langsung, ini nanti akan tertukar dengan oh ini yang mengumpulkan apa, ini yang mengumpulkan apa, dan lain sebagainya. Nanti Bu Eka kasih pengumuman untuk mengumpulkan ya. Itu tugasnya. Karena tugas itu akan Bu Eka masukkan ke keterampilan, masuk ke bidang keterampilan, maka harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar dikumpulkan. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini untuk pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.